Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di video alasan-alasan Gojo akan mati di pertarungannya dengan Sukuna. Di video kali ini Abdikos akan membuat alasan kebalikannya, yaitu alasan kenapa Gojo tidak akan mati. Yap, walaupun dari segi statistik Sukuna lebih kuat dari Gojo, tapi Abdikos punya beberapa alasan yang mengindikasikan kalau Gojo tidak akan mati. Yuk langsung aja kita bahas alasannya. Check it bro. Alasan pertama, karakter terpopuler. Kita mulai dari alasan paling ringan dulu. Tidak bisa dipungkiri, Gojo adalah karakter Jujutsu Kaisen paling populer. Walaupun bukan populer berdasarkan polling, tapi setiap ada scene atau pembahasan tentang Gojo, maka Jujutsu Kaisen akan secara otomatis menjadi trending. Bahkan kepopuleran Gojo melebihi tokoh utamanya Yuji dan juga villain utamanya yaitu Sukuna. Jadi Gojo ini mirip Kapten Levi Ackerman yang lebih populer dibandingkan Eren. Dan ya, Abdikos belum menemukan karakter paling populer di anime dibuat mati. Kalau dibuat sekarat atau hampir mati, banyak contohnya, ada Hisoka, Bakugo, dan Levi. Tapi kalau mati Abdikos belum menemukannya. Jadi menurut Abdikos, kalau Gojo terpaksa harus kalah dari Sukuna untuk kebutuhan plot, maka dia akan kalah dalam keadaan cacat. Misalnya kehilangan matanya seperti foreshadowing yang selama ini kita lihat. Namun dia tidak akan kalah dalam keadaan mati. Alasan kedua, sekuat apa Gojo sekarang? Dari segi statistik, Gojo memang lebih lemah dari Sukuna karena standar Six Eyes dan Limitless adalah full power 10 bayangan. Sementara saat ini 10 bayangan full power sudah di buff dengan kemampuan tempur Sukuna. Namun meski begitu, kita mendapati fakta kalau sejak awal pertarungan Gojo sudah mampu mengeluarkan Holo Purple 200%. Walaupun Holo Purple ini berhasil ditahan Sukuna, tapi tidak merubah kenyataan kalau Holo Purple ternyata masih ada tingkatannya. Jadi bisa saja selama Utahime masih hidup, maka semua serangan Gojo akan terus terkena buff. Bahkan mungkin buff yang terus ngebuff. Maksudnya peningkatan kekuatan yang terus meningkat. Sekarang Holo Purple 200% dan bisa saja berikutnya menjadi 320%, 440%, dan seterusnya. Selain itu, kita juga masih belum tahu apa yang didapatkan Gojo setelah lembur di Prison Realm. Apakah dia mendapat buff teknik baru atau mungkin mendapat buff dalam penggunaan tekniknya. Seperti yang pernah Abdikos teorikan, jika Blue bisa menjadi Azure Glow, maka harusnya Red bisa menjadi Dark Maroon atau Holo Purple bisa menjadi serangan spam layaknya Jinton. Alasan ketiga, statistik bukan penentu kemenangan di Jujutsu Kaisen. Yap, walaupun dari segi statistik Gojo masih di bawah Sukuna Megumi, tapi di Jujutsu Kaisen statistik tidak menjamin hasil akhir pertarungan. Pertarungan Kenjaku versus Yuki Choso Tengen adalah bukti nyata bagaimana statistik terkadang tidak mempengaruhi hasil akhir pertarungan, atau mungkin bisa saja menghasilkan pertarungan yang tidak terduga, seperti saat bagaimana Hana hampir membunuh Sukuna dan membuat Jujutsu Kaisen tamat lebih cepat, tapi Sukuna dengan licik memakai tubuh Megumi untuk memperdaya Hana. Jadi jangan terlalu berpacu pada statistik karena hasil akhir pertarungan adalah segalanya. Alasan keempat, petarung pengganti. Ini juga alasan yang patut diperhitungkan. Jika Sukuna hanya punya Uraume sebagai petarung pengganti, sementara Kenjaku kemungkinan mau menjadi petarung pengganti sangat kecil. Tapi Gojo punya sederet petarung pengganti yang luar biasa. Ada kelas spesial Yuta yang jelas-jelas akan membantu Gojo jika dia mengalami kesulitan. Ada Toji generasi baru yaitu Maki Zenin. Ada Hakari yang super tricky. Dan tentu saja jangan lupakan MC kita yang siap melakukan apapun asalkan bisa membalas dendam pada Sukuna. Tentu saja daftar listnya belum berakhir. Masih ada Choso yang tanpa diminta dia akan mau membantu adiknya Yuji. Dan terakhir ada petarung super badass Kashimo Hajime yang punya teknik kutukan rahasia khusus untuk Sukuna. Yap, dengan banyaknya list orang-orang yang siap menjadi petarung pengganti Gojo, maka kemungkinan Sukuna menang menjadi lebih kecil, kecuali ada pengkhianat di pihak Jujutsu yang mau membantu Sukuna. Alasan kelima, misi pembebasan Megumi. Walaupun saat ini kita hanya fokus ke pertarungan Gojo dan Sukuna, tapi sebenarnya ada misi tersembunyi dari para murid-murid Jujutsu, yaitu menyelamatkan Megumi yang jiwanya telah tenggelam. Yap, dari sini kita bisa kembali ke gambar foreshadowing ini. Di video sebelumnya Abdikos berteori kalau gambar ini adalah pertarungan akhir, yaitu Gojo versus Megumi Sukuna, Yuji versus full power Sukuna, dan Yuta versus Geto Kenjaku. Yap, sebenarnya Abdikos masih yakin dengan teori ini, tapi bagaimana kalau sedikit kita modifikasi kalau gambar ini adalah misi penyelamatan Megumi, di mana tim Gojo yang terdiri dari Gojo,
Gekuganji, Utahime dan Ijiji menahan Sukuna dan Uraume, dan bisa saja Kashimu Hajime akan ikut bergabung dengan tim ini. Sementara Yuji dengan kekuatan misterius yang kemungkinan adalah penyusupan jiwa akan masuk ke alam jiwa Megumi. Dia akan bertarung dengan wujud kimono Sukuna layaknya di gambar foreshadowing untuk menjalankan misi penyelamatan Megumi yang tenggelam di alam jiwa. Dan terakhir, tim Yuta yang terdiri dari penyihir kuat akan bertempur dengan Kenjaku dan Tengen. Yap, kalau plot twistnya seperti ini, maka akan lebih epik karena pertarungan akhir akan jadi lebih rame dan beragam. Bukan hanya fokus ke Gojo dan Sukuna, tentu saja akan banyak yang mati atau sekarat di pertempuran akhir ini. Tapi Abdikos yakin karakter populer seperti Gojo bukanlah salah satunya. Bisa jadi yang mati justru MC Yuji yang memang sejak awal ingin mati dengan dikelilingi banyak orang. Alasan keenam, sifat licik Kenjaku. Masih ingat kejadian saat Mahito meminta tolong Kenjaku, tapi Kenjaku malah menyerapnya. Ya, para kutukan memang punya sifat buas untuk selalu ingin membunuh, sementara Kenjaku punya sifat ingin tetap berada di atas para kutukan. Jadi kalau Sukuna adalah raja kutukan, maka bisa dibilang Kenjaku adalah dewanya. Terima kasih pada teknik Geto yang membuat Kenjaku layak mendapatkan predikat ini. Saat ini memang Abdikos tidak yakin kalau Kenjaku mampu menyerap Sukuna. Selain karena Sukuna ada di tubuh Megumi, level Kenjaku juga masih kalah dengan Sukuna. Tapi bagaimana jika Kenjaku memanfaatkan pertarungan Gojo dan Sukuna adalah untuk membuat Sukuna berada di posisi terlemahnya, atau mungkin hingga Sukuna dipaksa keluar dari tubuh Megumi lalu menyerap Sukuna sebagai kutukan murni, sehingga Kenjaku benaran menjadi dewa yang punya senjata tempur raja kutukan Sukuna murni dengan 4 lengan. Yap, kenyataan seperti ini bisa saja terjadi mengingat GG Akutami sangat ahli dalam membuat plot twist. Alasan ketujuh, GG Akutami out of the box. Alasan ini sebenarnya agak nyambung dengan alasan sebelumnya, yaitu GG Akutami suka membuat plot twist yang tidak terduga. Hollow Purple 200% adalah salah satu plot twist GG Akutami saat statistik menunjukkan Sukuna lebih kuat dari Gojo. Jadi bisa saja GG Akutami membuat plot twist lain yang membuat pertarungan Gojo dan Sukuna akan menjadi lebih imbang dan berkesan. Selain itu, GG Akutami ini out of the box alias suka keluar dari pakem shonen. Karakter favorit dia yaitu Kento Nanami dibuat mati, karakter yang dia benci yaitu Gojo dibuat hidup, dan kemungkinan GG akan terus membuat Gojo hidup karena dia terlalu populer untuk dibunuh. Bahkan untuk menyegel Gojo, GG perlu membuat salah satu arc terbaik sepanjang masa yaitu insiden Shibuya, sehingga setelah Gojo tersegel, GG Akutami bisa bernafas lega karena penyegelan berlangsung sangat rapi tanpa mendowngrade karakter Gojo. Ini menjelaskan kalau Gojo adalah aset penting bagi GG Akutami walaupun karakternya dia benci. Jadi bisa saja Gojo pada akhirnya kalah dari Sukuna, tapi membunuh Gojo kemungkinan bukan pilihan bagi GG Akutami. Dia akan membuat Gojo seperti di insiden Shibuya, yaitu mempensiunkan tapi dengan cedera yang sangat elegan, yaitu tanpa mendowngrade karakter Gojo. Bisa saja Gojo kalah dengan cara berkorban atau memberikan sesuatu yang sangat penting pada murid-muridnya, tapi tidak sampai mati, sehingga ketika pertarungan akhir selesai, Gojo akan tetap hidup dalam keadaan cacat meski bukan lagi menjadi yang terkuat. Tapi pengorbanan besar Gojo di pertarungan akhir akan membuatnya tetap dikenang di hati para fandomnya yang luar biasa besar. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.